dapat menimbulkan keracunan. Tapi sebelum itu tak kenal kata saya, maka kita perkenalan diri dulu guys. Nama saya Linda Kaliani. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis daging. Nama saya Salma Azizafina. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi daging setengah matang. Nama saya Sonia Tazizka. Di sini saya akan membahas mengenai cara memasak daging yang baik dan benar. Dan saya Tofiati akan membahas tentang mengenai cara pencegahan dan pengobatan dari penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi daging setengah matang. Nah, udah kenal kan? Selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya. Check it out! Balik lagi nih, di video kali ini saya akan bahas 5 jenis daging yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Nah, yang pertama itu ada daging ikan. Daging ikan itu memiliki protein yang sangat-sangat tinggi sekali. Selain itu juga memiliki kandungan asam amino esensial dan omega 3 yang baik bagi perkembangan tubuh dan juga otak. Yang kedua ada daging ayam. Daging ayam ini menjadi salah satu alternatif bagi kalian yang tidak suka dengan ikan. Akan tetapi, jika mengkonsumsi daging ayam secara berlebihan juga itu tidak baik bagi kesehatan tubuh, dan apalagi bagian pada kulit ayam itu juga akan menyebabkan serangan jantung pada tubuh manusia. Dan yang ketiga ada daging sapi. Daging sapi itu sangat populer banget ya di kalangan masyarakat karena memiliki protein dan juga zat besi yang tidak ditemukan di makanan yang lain. Tapi juga pada daging sapi ini memiliki kolesterol yang sangat tinggi. Dan yang keempat ada daging kambing. Daging kambing ini memiliki protein dan zat besi, dan kandungan kolesterol yang ada di dalam kambing itu sangat tidak baik karena terlalu banyak. Dan yang terakhir itu ada daging babi. Daging babi ini paling populer. Akan tetapi tidak semua orang bisa mengkonsumsi karena bagi umat muslim itu dilarang. Selain pada mengkonsumsi daging babi juga harus diteliti lagi cara memasaknya, karena harus dimasak secara bersih agar tidak ada bakteri atau kuman yang masih menempel pada daging tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang 5 jenis daging yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, pada pembahasan kedua kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi daging setengah matang nih teman-teman. Kita sendiri mengetahui kalau misalkan di Indonesia ini banyak sekali konsumen yang minat pada berbagai jenis olahan daging kan teman-teman, terutama pada daging sapi ya. Nah, akan tetapi kita harus memilih daging yang benar-benar diolah secara matang, karena kalau misalkan kita memakan atau mengkonsumsi daging yang setengah matang dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Nah, yang pertama itu dapat mengakibatkan infeksi gara-gara cacing, teman-teman. Infeksi gara-gara cacing ini gejalanya seperti mual, diare, sakit perut, badan lemas, terus kehilangan nafsu makan, teman-teman. Lalu perut terasa lapar, akan tetapi kita kehilangan nafsu makan serta badan kita menjadi kurus dan defisiensi vitamin. Nah, yang kedua dapat masuknya bakteri salmonellosis ya teman-teman. Nah, kalian tahu tidak bakteri salmonellosis itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman bakterinya yang terdapat pada gambar di sini itu. Nah, dia itu dapat mengakibatkan peradangan pada usus ya teman-teman, baik itu usus besar maupun usus kecil. Nah, gejala-gejalanya itu seperti badan itu terasa panas, demam, mual, muntah, sakit kepala. Lalu yang lebih parahnya ini terdapat darah pada tinja. Nah, yang selanjutnya kita dapat masuknya parasit ke dalam tubuh kita. Nah, itu disebabkan ketika kita memakan daging yang setengah matang, teman-teman. Nah, tadi kalian udah lihat kan jenis-jenis daging dan virus-virus apa saja yang dapat disebabkan oleh daging setengah matang. Nah, sekarang saya akan memberikan tips dan trik cara memasak daging yang baik dan benar agar tidak halus juga. Yang pertama, menurut Ivan Angri, kita dapat memotong daging-dagingnya dengan arah berlawanan dengan urat-uratnya agar saat dimasak nanti, urat beserta dagingnya tidak menyatu dan tidak mengeras. Nah, selain dari Ivan Angri, ada dari Vincent Bima. Vincent Bima ini menyatakan bahwa memotong daging, sebelum memotongnya kita harus memisahkan dengan lemak beserta dagingnya agar saat kita memotongnya tidak terlalu sulit.
Lalu setelah lemak beserta dagingnya terpisah, kita dapat memotongnya secara menyamping atau berlawanan arah dengan urat-uratnya. Kenapa begitu? Sama seperti Ivan Anggri menyatakan bahwa agar urat beserta dagingnya tidak mengeras saat dimasak. Selanjutnya, dari kesimpulan dari para chef tadi dapat saya simpulkan cara memotong daging yang baik dan benar. Pertama, kita harus memisahkan mana daging beserta lemaknya agar lemak beserta daging itu tidak menggumpal dan tidak mengeras saat kita masak. Yang kedua, setelah kita pisahkan daging dengan lemaknya, kita dapat memotongnya secara berlawanan arah atau secara menyamping seperti ini. Tapi kita harus melihat urat-uratnya agar kita dapat memotongnya secara berlawanan arah, seperti kata Vincent Bima dan juga Ivan Anggri. Yang ketiga, daging itu tidak boleh terlalu kencang apinya, karena jika terlalu kencang maka daging akan mengeras dari segi luarnya saja, tapi dari segi dalamnya dia masih setengah matang. Lalu kita hanya dapat memasaknya selama 15-30 menit agar daging beserta bumbu-bumbunya meresap hingga ke dalam. Oke, jadi kalian udah ngerti kan cara-cara memasak daging yang baik benar. Dari yang pertama, kita harus memisahkan daging beserta lemaknya. Yang kedua, kita harus memotongnya secara berlawanan arah dengan urat-uratnya. Dan yang ketiga, kita harus memasaknya 15-30 menit agar daging beserta bumbunya meresap hingga ke dalam dan matang. Oke, sekarang next. Tidak hanya itu, jika kita tidak mau terkena penyakit dari daging yang kita konsumsi, maka kita harus juga melakukan beberapa hal pencegahan sebagai berikut. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika sebelum dan sesudah makan. 2. Potonglah kuku setiap minggunya, karena telur cacing suka bersarang di bawah kuku. 3. Menjaga kebersihan seperti selektif memilih makanan. 4. Meminum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Bila sudah terkena infeksi cacing, dapat diberikan pengobatan sebagai berikut. 1. Obat antihelmintik berfungsi untuk membunuh cacing pita, namun obat ini memiliki efek samping yaitu pusing dan mah. 2. Obat antiinflamasi. Obat ini berguna untuk mengatasi peradangan atau pembengkakan di jaringan atau organ yang disebabkan oleh cacing pita. 3. Obat anti kejang diberikan kepada penderita tainasis yang mengalami kejang. 4. Operasi dilakukan jika cacing pita berkembang pada paru-paru, hati, atau sudah dalam kategori berat. Selain infeksi cacing, orang yang mengkonsumsi daging setengah matang akan beresiko terkena bakteri Salmonella. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dan lingkungan. Yang kedua, hindari makanan mentah atau setengah matang. Yang ketiga, tidak membiarkan makanan terbuka dan tutup kembali makanan setelah konsumsinya agar tidak terkontaminasi. Yang keempat, menggunakan pisau dan telenan yang berbeda ketika memasak sayur dan daging. Bila terjangkit bakteri Salmonella menyebabkan demam tifoid, berikut cara pengobatannya. 1. Periksa ke dokter. 2. Minum obat secara teratur dan sesuai anjuran dokter. 3. Mengurangi konsumsi serat. 4. Tirah baring. 5. Treatment nutrisi. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Gimana? Masih ingat? Oke, lanjut dari review pertama. Di slide pertama kita menjelaskan jenis-jenis daging yang dikonsumsi oleh manusia. Pada slide kedua, pembahasan mengenai jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi daging setengah matang. Dan yang ketiga, gimana cara kita mengolah, memasak agar daging itu tetap fresh dan sehat untuk kita makan. Keempat, Nah, kalau kita tidak mau terkena penyakit, kita sudah tahu kan cara pencegahan dan pengobatannya. nah kalian udah ingat kan sekarang? Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and